Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Ubed di akun YouTube UBD Channel. Buat kalian yang belum mensubscribe video ini, untuk segera memberikan dukungan kepada Pak Ubed supaya media pembelajaran ini semakin berkembang dan maju untuk kedepannya. Dengan apa? Yaitu memberikan subscribe pada video ini. Dalam kesempatan ini Pak Ubed akan mendampingi kalian belajar dari rumah dengan materi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram. Terlebih dahulu saya jelaskan dalam materi ini, nanti saya bagi menjadi dua. Yang pertama khusus untuk mendalami tentang materi makanan dan minuman yang halal, dan materi yang kedua nanti adalah makanan yang harus kita hindari, kita jauhi. Karena apa? Keharamannya. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu. Yang pertama adalah makanan dan minuman yang halal. Yang harus kita pahami dari ini adalah satu, definisi dari makanan dan minuman yang halal. Kemudian kita juga harus tahu makanan yang berasal dari hewan yang tinggal di daratan. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa mengkonsumsi hewan yang berada di daratan itu halal. Selanjutnya, apakah kita hanya boleh mengkonsumsi makanan dari hewan yang ada di darat? Tidak. Ternyata Allah juga membolehkan manusia untuk mengkonsumsi hewan yang berada di air laut. Kemudian kita juga harus tahu dalil yang menerangkan bahwa kita diperbolehkan untuk memakan semua ikan yang ada di laut, walaupun dalam keadaan bangkai, dengan syarat tidak boleh menyalahi syariat Allah. Yang terakhir adalah manfaat dari kita makan makanan yang halal. Selanjutnya kita bahas dari yang nomor satu, definisi dari makanan dan minuman yang halal. Kita simak tayangan yang akan muncul ini. Definisi makanan yang pertama adalah halal, diperbolehkan secara syariat Islam. Yang kedua, thayyib, baik karena bernutrisi, bergizi dan menyehatkan. Setelah kita mendapatkan penjelasan tentang makanan, yaitu harus halal dan juga makanan tersebut harus thayyib. Kemudian kita juga harus tahu makanan minuman kita itu berasal dari hewan yang tinggal di daratan. Contohnya apa? Ada kambing, ada ayam, ada sapi, kelinci, bahkan unta. Dari mereka dagingnya bisa kita konsumsi. Sementara dengan sapi, unta, ataupun dengan kambing, air susunya bisa kita minum. Selanjutnya mari kita simak tentang dalil yang menunjukkan bahwa kita diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan yang tinggal di daratan. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya, hewan yang boleh kita konsumsi adalah hewan yang tinggal di air laut. Boleh kita konsumsi dalam keadaan terbunuh ataupun menjadi bangkai.
Yang penting apa? Tidak menyalahi hukum syariat Islam. Berikutnya kita simak dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkannya manusia mengkonsumsi hewan yang berasal dari Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum syaitul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah wa hurrima alaikum syaitul barri ma tumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, yang artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanlah yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Baik anak-anak, setelah kita paham tentang makanan yang halal, makanan yang thayyib, boleh berasal dari hewan yang berada di daratan, boleh hewan yang berada di lautan. Kita tahu hukum-hukumnya jelas, Al-Qur'annya jelas. Kemudian banyak sekali kemanfaatan yang kita peroleh karena mengkonsumsi makanan yang halal. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari mengkonsumsi makanan yang halal. Manfaat dari makanan halal: 1. Menyehatkan badan. Yang kedua, meningkatkan kesucian jiwa. Yang ketiga, mencerdaskan pikiran. Yang keempat, hidup menjadi penuh berkah. Setelah kita memahami tentang makanan dan minuman yang halal, selanjutnya kita mempelajari pada bagian yang kedua, yaitu tentang makanan yang harus kita jauhi karena haram. Adapun pokok pembahasannya adalah 1. Definisi dari makanan yang haram. Kemudian kita juga harus tahu dalil yang menunjukkan kenapa makanan tersebut dikatakan haram. Selain dalil, kita juga harus tahu jenis-jenis dari makanan itu haram. Jangan sampai kita nggak tahu asal makan, ternyata itu haram. Kemudian selain kita juga harus tahu jenis-jenis makanan yang haram, juga harus tahu apa? Mudarat. Jika kita nekat dari makan makanan yang haram itu, efek bahaya bagi diri kita apa? Nah, yang terakhir adalah contoh-contoh dari hewan yang jika kita konsumsi pasti kita mendapat dosa. Karena apa? Melanggar hukum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil aslam dzalikum fisq al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsyauhum wahsyaun al yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina famanitura fi makhmaswatin ghaira mutajanifil li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Untuk arti dari ayat ini cukup lumayan panjang, kemudian dibaca sendiri. Nanti akan saya jelaskan maksud dari ayat ini untuk lebih selengkapnya. Supaya kita lebih paham jenis-jenis apa sajakah makanan yang disebut haram, simak tayangan berikut ini. Berikut adalah jenis-jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 1. Bangkai, yang kedua darah, yang ketiga binatang kotor, termasuk di sini adalah babi, yang keempat adalah keledai atau himar. Yang kelima adalah hewan yang berbahaya, bisa seperti macan, harimau, burung gagak, ular, dan sejenisnya. Berikutnya yang keenam adalah hewan yang disembelih bukan untuk Allah tetapi untuk berhala, atau dalam hal ini termasuk kemusyrikan. Yang ketujuh adalah
Hewan yang mati tercekik, dipukul atau jatuh atau bisa karena tertabrak motor. Yang harus kita ketahui bahwa selain Allah juga melarang kita mengkonsumsi makanan tertentu, ternyata apa? Banyak sekali kemudaratan yang diterima seseorang jika masih nekat mengkonsumsi makanan tersebut. Berikut ini adalah kemudaratan dari makanan yang haram. Simak tayangan berikut ini. Kemudaratan yang ditimbulkan karena seseorang itu makan makanan yang haram. Satu, dia dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua, amal ibadah dan doa ditolak oleh Allah. Yang ketiga, mengotori kesucian jiwanya. Yang keempat, di akhirat dia akan mendapat ancaman neraka. Dan yang kelima, akan mendatangkan banyak penyakit. Maka dari itu, jika seseorang telah berbuat kesalahan, berbuat maksiat, segeralah bertaubat. Setelah kita paham apa yang dimaksud dengan makanan haram, kita juga paham bahwa Allah telah memberikan larangan supaya umat Islam jangan makan makanan yang haram. Sudah diberi kriteria yang jelas. Kemudian ada jenis-jenis makanan yang haram. Terus banyak sekali ancaman yang menghantui jika nekat makan makanan haram. Berikutnya adalah ini adalah contoh hewan yang tergolong hewan yang haram untuk dikonsumsi bagi manusia. Berikut ini tayangannya. Contoh hewan yang haram untuk dikonsumsi: 1 kelelawar, 2 babi, 3 anjing, 4 buaya, tikus dan yang lainnya. Demikian penjelasan tentang materi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram. Ketika kita sudah paham, Allah sudah memberikan pilihan mana yang baik, mana yang buruk. Kamu pilih yang mana? Allah sudah memberikan pilihan mana yang halal, mana yang haram. Kamu pilih yang mana? Semua pilihan diberikan kepada kita. Dengan demikian, saya berharap kita semua selalu bisa menjaga diri kita agar tidak terpengaruh dengan godaan setan dengan selalu makan makanan yang halal. Halal makanannya, halal cara mendapatkannya, halal adab kita untuk mengkonsumsinya. Demikian pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalian tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.